Ya, halo rekan-rekan farmasi, ketemu lagi. Ini acara kelanjutan semestinya di acara tanggal 25 Agustus kemarin kita mengadakan acara webinar untuk compressed air qualification di dalam industri farmasi. Tetapi karena banyaknya pertanyaan yang masuk, akhirnya pada acara tersebut kami tidak bisa menjawab semuanya. Cuman ini kami undang lagi nih untuk Pak Teddy yang sudah membawakan salah satu sesi untuk kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian hari ini sampai tuntas. Kita langsung aja panggil kalau gitu. Halo, Pak Teddy. Ya, halo. Ya, Salam ketemu lagi semuanya. nih, Pak Teddy. Ya, Ya, ini tampaknya waktu acara kemarin kita nggak bisa jawab semua nih, Pak. Jadi hari ini kita adakan video, kita tuntaskan ya, Pak. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. yang kemarin belum terjawab ya. Semoga kita bisa menjawab ya. Semoga pertanyaannya nggak sulit. Iya, ini Pak Teddy ini akan relate dengan tema yang dibawakan, compressed air purity measurement ya. Jadi nanti akan lebih relate ke kontaminan yang sifatnya adalah particle content, lalu ada humidity atau water atau dew point. Eh, Berikutnya adalah untuk oil content ya. Jadi kita juga punya sesi yang lain. Ini untuk mikrobial itu akan dijawab oleh Pak Didi pada sesi yang lain. Nanti kami akan upload juga untuk di YouTube channel Arjuna Solusi. Jadi rekan-rekan sekalian nanti bisa searching, bisa cari untuk referensi. Kami juga nanti akan tampilkan di akhir video ini sesi Q&A yang relate-nya lebih ke mikrobial. Oke, kita langsung aja. Kalau gitu ini Pak Teddy ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama nih, pada ISO 8573-1 dalam tabel pemeriksaan disebutkan ada beberapa kelas. Bagaimana menentukan kelas ini? Apakah user yang menentukan sendiri atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Silakan, Pak Teddy. Oh ya, baik. Makasih Pak Carlos. Jadi, umumnya untuk industri farmasi ya, acuan untuk mengikuti kelas ISO di kelas berapa, itu bukan dari kita sendiri menentukan. Itu yang menentukan itu adalah lebih ke inspektur BPOM. Dan sebenarnya sebelum kita masuk ke ISO pun, kita sudah harus memastikan dulu kita akan mengikuti reference ISO atau reference dari CPOB. Nah, andai kata misalnya inspektur BPOM itu sudah berkata bahwa kamu ikuti ISO. Nah, biasanya inspektur BPOM-nya itu akan juga sudah menjelaskan di kelas berapa nanti persyaratan kontaminan partikel, dew point, dan oilnya ini harus diikuti ya. Nah, dari pengalaman saya, umumnya kalau sudah BPOM minta itu sudah minta persyaratan kualitas udara yang lebih ketat dibanding mengikuti persyaratan dari. Nah, kalau kita bicara persyaratan ISO yang ketat itu biasanya sudah mengacu ke kondisi dew point-nya sudah harus di kelas 2 ya. Jadi ini mengacunya ke kelas 121 umumnya. Partikel kelas 1, dew point kelas 2 dan oil. Tapi dikembalikan lagi inspektur BPOM itu yang mestinya akan bisa menjawab. Seperti itu sih Pak Carlos. Iya. Iya, tapi rata-rata ini memang eh, rujukan ini sudah memiliki apa standar ya, Pak ya. Jadi bukan dari user yang menentukan ya. Biasanya begitu Pak, betul Pak. Jadi sudah ada guidance-nya nanti, ada arahannya nanti dari inspektur BPOM-nya nanti akan memberitahu. Itu sih. Iya. Baik, kalau gitu kita langsung nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Apakah proses pasivasi dipersyaratkan pada jalur pipa distribusi untuk kompres air, Pak? Silakan. Oke, jadi sepengetahuan saya Pak, kalau untuk pipa-pipa dengan jenis material tertentu yang bukan stainless steel ya, memang akan dibutuhkan proses pembersihan tambahan lah ya sebelum pabrik ini fully operasional. Nah, pasivasi itu salah satu cara. Selain tentunya banyak metode lain ya, misalnya ya pakai flushing dengan nitrogen dan juga ya proses pasivasi ini. Nah, sepahaman saya adalah apabila kalau pipa yang dipergunakan di pabrik Bapak Ibu itu bukan bermaterial stainless steel, ya pasivasi ini diperlukan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempergunakan material stainless steel ya,
semestinya sudah tidak perlu ya. Karena kan pasifasi itu tuh kan ya akan penting di saat terjadinya pengembunan ya di dalam pipa. Nah, itu dibutuhkan pasifasi untuk mencegah terjadinya korosi atau karat. Tapi kalau pipanya udah stainless, mestinya nggak perlu stainless ya. Jadi seperti itu sih Pak, Carlos, jawaban saya. Iya, ini karena yang bertanya dari farmasi ya Pak ya. Tapi kalau non Iya, farmasi sih biasanya rata-rata masih menggunakan galvanis atau bahkan black steel ya. betul. Nah, semestinya sih kalau farmasi sebagian besar atau semuanya mungkin ya sudah pasti pakai SS materialnya. Nah ya umumnya sih sudah tidak diperlukan lagi ya. Tapi saya mungkin bukan orang yang paling berkompeten untuk menjawab tentang apa praktek pembersihan di pemipaan sih. Tapi pengetahuan saya yang saya paham itu tadi. Stainless steel mestinya udah nggak perlu untuk pasifasi. Iya, rata-rata farmasi udah pakai paling nggak SS304 atau malah ada yang SS316 ya, Ya rata-rata ya. betul, betul. Cuman kalau dari pengalamannya Pak Teddy nih, misalnya ya kita lakukan pasifasi, apakah itu akan berpengaruh terhadap kualitas Pak? Di ujung ketika diukur, apakah pengaruh ke kualitas dan biasanya apa nih Pak? Apakah partikelnya atau dew point-nya atau oil content-nya yang berpengaruh kalau dipasifasi dan tidak dipasifasi itu Pak? Yang akan berarti tergantung lagi mata pipanya apa Pak yang dipakai di saat dipasifasikan ini, stainless steel. Misal katakanlah stainless steel gitu Pak. Di saat kondisi udaranya ini kering di pipa, semestinya tidak ada pengaruh apa-apa, baik apakah pipanya dipasifasi atau tidak. Nah, tapi apabila terjadi suatu kualitas udara yang memburuk ya di dalam pipa stainless steel ini, nah ini apabila pipa stainless steel ini tidak dipasifasi, nah apakah akan terjadi potensi pengkaratannya di pipa stainless steel tersebut yang walaupun sebenarnya nggak mungkin ya. Nah, Sukar ya Pak ini ya, yang terutama kalau iya dew point-nya sudah bagus ya. iya jadi ya saya rasa sih tidak akan ada pengaruhnya ya karena ya tadi pasifasi kan tadi sebenarnya lebih untuk mencegah adanya karat ya. Nah, kalau Iya, misalnya udah betul. pipanya stainless, walaupun ada air dan airnya kotor, ya semestinya sih tidak akan ada pengkaratan. Kalau Seperti untuk itu yang sih, Pak. pipanya bukan stainless nih Pak, kira-kira nanti pengaruhnya ke kontaminan yang mana ya kalau dilakukan pasifasi dan tidak ini? Partikel yang saya tahu ya. Partikel, Pak. Partikel ya. Karena tadi Partikel ya. karat itu ya Pak ya, jadi begitu diukur kadar partikelnya akan lebih tinggi ya. Tapi itu Betul. berlakunya mungkin untuk pipa yang bukan stainless ya, yang tingkat untuk korosifnya lebih tinggi ya. Iya, betul, Pak. Ya, itu yang dari kapasitas pengetahuan saya yang saya tahu, betul. Ya, jadi ya pasti-pasti itu akan berpengaruh terhadap karat ya. Tapi untuk lebih mendapatkan jawaban yang fixnya, coba kita bisa cari informasi dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman lah di pemipaan nanti. Iya, kalau Pak Teddy ini dari pengalaman lebih ke semakin sedikit oksidasi, itu pasti nanti ketika di ujung kita ukur kadar partikelnya itu pasti lebih baik ya Pak ya, sebetulnya ya. Apabila pipanya ya bukan menggunakan apabila pipanya stainless steel itu akan aman, tapi kalau pipanya bukan stainless steel dan udara kualitasnya ini fluktuasi Pak, kadang buruk, kadang baik, nah itu ada risiko terjadi pengkaratan. Ya karat itu kan berarti kan ya partikel ya. Iya, kalau itu nggak bisa dihindari, berarti paling gampang, paling murah sih sebenarnya pasang filter aja ya di ujung ya Pak ya. Iya itu betul betul. Coba ya kan menghindari kotoran yang dari sumber itu kan akan lebih baik dibanding kita mempreventifkan di ujung-ujung ya. Itu bisa kita lakukan pasang filter apabila memang pipanya ini nggak bisa diperbaiki sama sekali karena harus dipakai untuk produksi, yaitu filter bisa jadi opsi juga sih. Iya, iya. Oke Pak, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Bagaimana cara melakukan kalibrasi sensor dew point? Nah ini spesifik yang dew point ya Pak ya. Apakah bisa dilakukan secara internal perusahaan? Jika Mm-mm. bisa, instrumen seperti apa Pak yang digunakan untuk kalibrasi dew point sensor ini ya Pak ya? Oh baik, oke. Ya ini jadi memang banyak pertanyaan seperti ini sih Pak yang menanyakan bisa nggak dikalibrasi onsite. Nah jawaban dari saya dan saya rasa umumnya manufacturer dew point yang lain yang ada di Indonesia memang belum bisa. Nah, jadi kita belum bisa lakukan di
on-site atau di pabrik. Nah, prosedural Pabrik pengkalibrasian customer ya Pak, maksudnya ya, tidak bisa betul, ya. pabrik customer, betul. Nah, prosedural pengkalibrasian dew point itu kalau saya bisa jelaskan adalah pertama, harus tersedia di laboratorium dew point itu alat ukur pembanding. Jadi di lab dew point ini kita akan memiliki satu compressor station yang sudah bisa mengkondisikan udara kering dengan level dew point tertentu yang kita inginkan ya. Lalu kita alirkan ke dua alat ukur ini. Jadi ini satu alat ukur pembanding atau kita sebut master meter ya. Dan yang kedua alat ukur milik customer ini yang ingin dikalibrasi. Nah, key point pertama dari pengkalibrasian alat ukur itu adalah master meternya itu harus punya tingkat keakurasian yang jauh lebih baik dibanding alat ukur yang hendak dikalibrasi ini. Sebagai contoh, kalau untuk dew point, master meternya itu biasanya tingkat keakurasiannya harus ada di 0,1 derajat dew point. Sedangkan kalau dew point yang ada di pasaran kan biasanya keakurasiannya kan variatif, ada yang 1,5 derajat, ada yang 2 derajat. Nah, itu pertama, harus ada master meter yang jauh lebih akurat. Nah, itu mengadakannya di site kan nggak gampang. Nah, dan lalu yang kedua, pengkalibrasian dew point sensor ini pun juga harus dilakukan di satu ruangan yang bisa dikondisikan temperatur dan humidity-nya. Karena umumnya untuk pengetesan alat ukur yang untuk aplikasi kompres air, biasanya itu kita tuh harus bisa mengkondisikan satu temperatur ambient yang mengacu ke temperatur harus 20 derajat, kali humidity-nya harus di-set dalam kondisi tertentu. Nah, itu jadi butuh semacam kayak dehumidifier mungkin ya alatnya ya, yang bisa mengkondisikan temperatur dan RH. Nah, itu harus ada untuk mengkalibrasi dew point. Dan yang ketiga, di saat misalnya sudah dilakukan perbandingan pembacaan antara master meter dengan dew point sensor milik customer ya. Ternyata dew point sensor milik customer ini pembacaan deviasinya jauh, misalnya beda 5 derajat. Nah, gimana cara mengembalikannya supaya deviasi ini nih ada di range yang di-accept, yakni misalnya di bawah 2 derajat. Nah, ini harus ada calibration software khusus yang mana itu biasanya hanya bisa dioperasikan di calibration lab. Nggak bisa dibawa secara portable ya, atau dioperasikan secara portable di site, itu nggak bisa. Nah, jadi pengkalibrasian dew point seperti itu prosesnya. Dan kalau saya tadi jelaskan, memang yang memungkinkan saat ini adalah kita mengkalibrasi harus di lab. Sedangkan kalau kita harus hanya bisa mengkalibrasi di site, mungkin kita bisa kalibrasi dengan pergunakan reference meter atau meteran pembanding yang punya tingkat keakurasian sama, tapi nanti surat yang akan kita keluarkan, apabila memang ternyata pembacaannya mirip, itu kita nggak bisa statekan sebagai surat kalibrasi. Kita akan sebut hanya sebagai mungkin tes komparasi pembacaan. Seperti itu. Jadi ya seperti itu sih kalau prosedur pengkalibrasian Pak Karolus. Untuk dew point khususnya ya. Ya, jadi untuk dew point nih Pak, jadi muncul pertanyaan lagi nih. Apabila dari rekan-rekan ini mau melakukan kalibrasi, itu biasa kalau dew point kalibrasinya berapa lama sih Pak? Dan berapa lama waktu untuk melakukan kalibrasi? Baik dalam artian ini kan dew point-nya harus dikembalikan kepada pihak supplier Betul. untuk nanti Betul. dikirim kan ya Pak ya? Pergi ke Betul. pabrik, dalam artian ini balik pabrik Suto untuk dilakukan kalibrasi lalu dikirim kembali. Mungkin dua itu Pak bisa dijawab sambungan Pak. Baik. Baik, jadi benar kita masih harus mengirim dew point sensornya itu tuh ke lokasi lab kalibrasi terdekat dari Indonesia yakni di Hong Kong. Jadi itu dari proses kita mengambil sensor milik customer lalu kita kirim ke Hong Kong dan lalu masih masuk waiting list biasanya ya karena nggak harus langsung bisa dikalibrasi, ada antrian sampai selesai dikalibrasi dan dikirimkan kembali sampai di Jakarta itu biasanya memakan waktu 2 sampai 2,5 bulan. Nah, kita paham bahwa ini memang waktu yang nggak sebentar. Jadi khusus untuk dew point sendiri sebenarnya kita tuh sudah sejak mungkin 2 tahun yang lalu Pak Karolus ya. Kita sudah dari Suto ini kita menawarkan program sensor exchange namanya. Jadi khusus dew point ya, ini bukan untuk sensor lain. Apabila ada customer yang memang tidak bisa menghadapi downtime dalam pengukuran. Nah, kita bisa tawarkan program di mana sensor milik customer ini nih kita ambil, kita tuker Pak, dengan sensor yang tipenya sama persis, dengan kondisi yang ini sudah fresh
baru terkalibrasi, sehingga saat customer setuju dengan program sensor exchange ini, dia tidak harus mengembalikan sensornya dulu ke kita. Dia pakai dulu aja sensornya. Nah, saat nanti sensor yang barunya ini sudah kita bisa import, sudah ada di Jakarta, nah baru kita berikan sensor yang baru ini, lalu sensor lamanya kita ambil. Sehingga jadi tidak ada downtime sama sekali. Nah, itu Oke, program menolong yang sekali ini ya. kita tawarkan sebagai alternatif. Atau ada alternatif kedua, memang apabila customer ini tidak bisa apa menerima ada downtime dan mungkin keberatan juga dengan program harga sensor exchange, karena kan ya kita harus informasikan dari awal harga sensor exchange dengan harga kalibrasi kan tentu kan lebih mahal sensor exchange kan ya Pak ya. Nah, ada Ya. alternatif kedua, kita bisa adakan kayak agreement di awal untuk pengadaan backup sensor, itu bisa juga selama masa Oke. kalibrasi. Lalu berapa lama kira-kira dibutuhkan kalibrasi kalau 2 point tuh berapa lama sekali? Ya, nah ini tergantung. Jadi sih kalau dari instruksi pabrik kita rekomendasikan itu adalah 1 tahun sekali. Nah, Tiap tahun ya? mungkin akan ada pertanyaan lagi dari customer. Nah, kalau saya makainya nggak permanen, saya makainya sesekali doang. Nah, itu masa harus 1 tahun sekali? Tapi tidak seperti itu ya. Nah, kalau dari kami, Pak, kita ini sebagai manufacturer kan tidak bisa menjawab apakah sensor dipakai sebentar, pembacaannya masih bagus, atau sudah buruk. Jadi dari kami hanya bisa menjawab ya terlepas dipakai portable atau permanen, rekomendasi kita adalah tetap harus dikalibrasi. Nah, apakah nanti ternyata saat dikalibrasi pembacaannya masih bagus, ya berarti kan itu baik bagi customer dan proses pengembalian sensor akan jauh lebih cepat, Pak. Dan akan dapat Ya, surat ya. sertifikat kalibrasinya. Nah, sedangkan kalau misalnya sensornya ini sudah terkontaminate dan deviasinya jauh, bisa saja nanti durasi pengembalian sensornya akan sedikit lebih lama, dikarenakan harus ada pengkalibrasian berulang-ulang atau penggantian komponen sebelum akhirnya sensornya pembacaannya bisa normal lagi. Jadi sih seperti itu sih jawaban saya, Pak. Iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau tadi kan relate dengan dew point sensor ya, Pak ya. Iya. Ini kalibrasi juga nih, tetapi alatnya ini mungkin lebih ke partikel sama oil ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kalibrasi alat, include waktu perjalanan kirim antar barang? Jika lalu lanjutannya nih, kalau sudah menyimpang jauh, apa bisa disetting ulang? Nah, tadi mungkin Bapak sudah jelaskan yang terkait dengan dew point ya. Iya. Kalau yang ini terkait dengan particle counter dan untuk oil sensor ini, apakah sama gitu Pak perlakuannya dengan dew point Oh, sensor? oke sih. Oke sih. Iya. Untuk durasinya kurang lebih sama, 2 sampai 2,5 bulan dengan asumsi sensor masuk ke lab kita untuk pengetesan, dikalibrasi pertama kali langsung berhasil. Nah, itu 2 sampai 2,5 bulan lancar, Pak. Pasti. Nah, yang ada 1-2 case yang terjadi itu adalah bisa memakan waktu lebih lama. Nah, hal itu bisa disebabkan karena di saat proses, saya sebut misal contoh kalibrasi oil sensor dulu ya Pak ya. Nah, yang Ya. dilakukan oleh teknisi kita di lab itu kan mereka sebelum mengkalibrasi sensor, dikomparasi, mereka lakukan proses cleaning dulu kan. Cleaning, jadi semua sisa hidrokarbon itu dibersihin semua. Nah, baru dikalibrasi, lalu dicek pembacaannya mirip apa enggak. Nah, kalau ternyata saat dites dikalibrasi pembacaannya enggak mirip, nah apa yang dilakukan? Cleaning ulang, Pak. Kita cleaning lagi, lalu kita adjust lagi accuracy dari sensornya dengan software, kita tes lagi. Ternyata kalau sudah saat pengkalibrasian yang kedua tetap nggak bisa mirip pembacanya dengan reference meter, nah ini biasanya kita akan dikontak sama teknisi di lab. Bapak, Ibu, ini kita udah kalibrasi kok masih error. Nah, kita harus izin kita mau ganti spare part ya. Nah, biasanya ini spare part ini nih ya ada harganya kan, Pak. Nah, disitulah Ya. akan ada butuh waktu koordinasi nih. Mungkin dari pakar dulu saya harus menyampaikan misalnya ke user Bapak, Pak, ini ada penambahan spare part, setuju atau tidak? Nah, disitulah waktu bisa makin apa lebih lama dari biasanya. Jadi kalau bisa dijawab normalnya 2 sampai 2,5 bulan. Tapi kalau misalnya ada kontaminasi yang parah, itu durasi bisa lebih lama itu alat ukur oil dan partikel itu sih. Apa ada Iya. yang
aku masih miss Pak pertanyaannya tadi Pak, selain yang tadi ini. Untuk Oke, berarti untuk partikel counter juga berlaku sama ya, Pak ya? sama, iya. Nah, kalau kita misalnya tahu untuk alat sensor ini kan particle counter dan oil ini harganya jauh di atas dew point sensor ya. Betul, betul. Ya, Karena jadi treatmentnya memang sama-sama harus dikembalikan, tetapi eh, berikutnya yang jadi pertanyaan ini apakah ada unit pengganti juga atau bagaimana itu, Pak? ya itu bisa kita sediakan dengan agreement di awal dulu ya dengan customer. Ya. Jadi berhubung durasinya ini kan lama, 2 sampai 2,5 bulan. Kita tuh bisa mensepakati bahwa misalnya alat dikirim oleh customer itu dari awal bulan Februari, berarti kan baru bisa akan available lagi kan misalnya di awal April, betul kan ya? Karena 2 bulan Betul, kan Pak ya. Nah, betul. customer bilang, saya ini ada jadwal ngukur di minggu kedua Maret, 1 minggu. Nah, kalau misalnya ada customer yang ada perlu dengan kondisi seperti itu, 1 minggu aja pemakaian, nah itu kita bisa persiapkan dengan ya kita sudah ada berbicara dulu dari awal. Itu bisa Pak. Hmm. Tapi kalau untuk Karena kondisi, Iya, bedanya juga kalau yang particle counter sama oil sensor ini mungkin bukan alat yang terus-menerus dipasang di satu tempat gitu ya, Pak ya. Beda dengan dew point betul, yang lebih apa ya, kadang bisa dipasang di satu tempat untuk mengecek dew point real time. Tapi kalau betul, yang partikel ini sifatnya sampling ya, dengan oil ini betul, sifatnya sampling ya. betul. Jadi Kalau betul. Ya, ya, jadi kalau partikel dan oil biasanya memang jarang dipakai permanen, walaupun ada yang menggunakan, tapi lebih seringnya itu dipakai untuk portable use, Pak ya. Betul. iya, Jadi iya. ya bisa diatur schedule pemakaiannya selama masa kalibrasi, nggak harus 2 bulan non-stop kan ya, seperti itu sih. Iya, iya, itu bisa nanti Ya, di case by case ya Pak dibicarakan. Lalu betul, berikutnya nih betul. Pak, kalau sudah ada penyimpangan jauh ya. Kalau penyimpangan jauh ini berarti apakah bisa di onsite? Berarti jawabannya ini harusnya juga nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa kalau itu, nggak bisa. Kita nyetingnya lebih susah lagi nih kalau partikel sama oil ya, kalau saya lihat ya. Betul, betul. Jadi ya kan prosedural kalibrasi untuk semua alat ukur itu kan harus memperoleh kondisi pembacaan yang sesuai di 3 kondisi value pembacaan kan. Jadi Hmm. misalnya kalau oil harus dites di kondisi 0,003 mg, lalu di 0,02 mg, dan yang agak besar dikit 1,3 mg. Nah, kalau kita mau coba menyamakan pembacaan di site, mungkin ya bisa aja kita paksakan. Nah, kita tuh bisa lakukan pensettingan hanya di satu titik value aja. Nah, tapi itu kembali bukanlah satu prosedur kalibrasi yang benar. Jadi ya kalau mau melakukan prosedur kalibrasi yang sesuai ya, seperti pada umumnya yang lain, harus dibawa ke lab. Jadi, supaya nanti bisa dites di 3 titik value pembacaannya itu sama semua Pak, dengan reference meter, atau mirip lah tepatnya. Ya, jadi di sini kita membedakan ya antara kalibrasi dan komparasi ya Pak ya. Betul, betul. Kalibrasi itu jadi di saat Bapak Ibu ngirim alat ukur Bapak Ibu, kalau hasilnya ini meleset, akan dibenerin supaya hasil alat ukur Bapak Ibu mirip lagi dengan reference meter. Tapi kalau dibawa ke lab yang sifatnya itu tuh di lokal atau di site, nah itu mungkin hanya mengkomparasi aja. Di saat misalnya pembacaannya ternyata deviasi jauh, nanti di surat comparison readingnya ditulis pembacaannya beda jauh gitu. Tapi nggak akan Iya, bisa iya. dikutak-kutik pembacaannya supaya bagus lagi. Jadi seperti itu sih, Pak. Oke, siap. Cukup jelas, Pak. Ini kita Iya. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini kelihatannya pengguna alat kita juga nih, Pak. Langsung Oke. spesifik nih, menyebutkan. Dalam pengukuran dew point, kenapa sensor Suto iTech lebih cepat turun saat low pressure dibandingkan saat diukur pada kondisi operasional? Artinya pressure-nya yang lebih tinggi ya, 7 bar, mungkin 6 Oke, bar. baik. Baik. Pak Dedi sempat menyampaikan diukur pada kondisinya operasional gitu kan. Oke, silakan, Pak. Iya, baik. Yang saya pahami, saya semestinya tidak pernah menyarankan pengukuran dew point dengan alat ukur Suto pada kondisi pressure itu harus pada non operasional ya, yakni pada kondisi pressure dikecilkan. Itu sepahaman saya semestinya tidak pernah menjelaskan seperti itu. Kalau ada berarti saya koreksi.
Saya ulangi Pak, ini Pak Teddy Ya. menyampaikan diukur pada kondisi operasional. Nah, berarti memang betul tuh Pak. Bapak Oh, sesuai oke. saran kan? Iya, selalu Oh, oke. operasional kan. Oh, Nah, baik, ini baik. dari yang rekan yang nanya ini juga karena Pak Teddy sempat menyampaikan diukurnya pada kondisi operasional. Sesuai Pak berarti. Oh, baik, baik. Oke, oke. Berarti aku salah dengar. Maaf, Pak. Ya. Nah, em, apabila kita ukur pada kondisi non operasional, semua alat ukur dew point, apakah itu merek dari kami atau merek yang lain, memang pembacaan dew point di saat pressure itu dikecilkan dari kondisi pressure aktualnya, pembacaannya pasti akan lebih bagus. Karena memang dew point itu kan punya satu karakteristik yang namanya adalah pressure dependent ya. Jadi ketergantungan terhadap pressure. Nah, mungkin saya akan coba juga men-sharing satu graph ya. Nanti ini bisa dilihat di layar. Ini adalah graph yang menunjukkan korelasi antara pressure dew point dengan atmospheric dew point dengan pressure. Nah, kalau pressure dew point itu adalah dew point yang dibaca pada kondisi pressure aktualnya. Kalau atmospheric dew point itu adalah dew point yang dibaca pada kondisi pressure atmosferik. Nah, ini bisa dilihat bahwa memang kalau dew point pada kondisi pressure 7 bar misalnya, angkanya misalnya ada di 5 derajat Celcius. Di saat pressure-nya diturunkan misalnya ke 2 bar atau bahkan ke 1 bar, dew point-nya pasti akan lebih bagus lagi. Dia akan bisa jadi di minus 10, minus 15. Nah, jadi ya memang apabila Bapak Ibu tadi yang bercerita saat mengukur dengan alat ukur Suto itu di saat pressure-nya dikecilkan di kondisi non operasional pembacaannya memang akan lebih baik, yaitu memang karakteristik pembacaan dew point sensor yang berlaku di semua merek sih, bukan cuma dari Suto aja. Jadi seperti itu sih Pak Carlos. Ya. Iya, karena ini kalau yang saya tangkap satuan dari dew point itu pressure dew point ya Pak ya. Betul, mestinya begitu. Jadi kalau di apa pendefinisian setiap maker mungkin beda-beda. Nah, kalau dari kami Suto ya, kita tuh mendiferensiatkan antara pressure dew point dengan atmospheric dew point. Kalau pressure dew point, nah kita hanya ada di satuan unitnya hanya degree Celsius temperature dew aja. Nah, tapi kalau misalnya atmospheric dew point itu ada definisi khusus di unitnya. Itu jadi ada ATM degree CTD. Nah, jadi ya itu ya mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Karolus. Ya satuannya memang ya ada spesifiknya khusus. Nah, hanya saja penamaannya mungkin setiap packer punya definisi yang beda-beda ya. Jadi Iya, seperti iya. itu sih Pak. Ya. Ini karena pertanyaan ini tuh sebetulnya ini ya Pak ya, yang kita harus tahu adalah ketika kita mengukur dengan tadi ISO 8573, itu yang diukur sebetulnya kan kontaminan pada udara tekan atau compressed air kan yang diatur. Betul, Ya betul. makanya ketika kita ngomong diukurnya dew point juga pada kondisi bertekanan pada di dalam pipa itu ya Pak ya. Sehingga ya Betul, tadi betul. ternyata faktor dari dew point ini pun sangat pressure dependent ya. Jadi begitu ada pressure-nya berubah, ini pun pembacaannya bisa berubah gitu ya Pak ya. Betul. Makanya penting memang kita mengukur dew point harus pada kondisi pressure apa adanya. Nggak kita kecilkan, nggak kita besarkan ya. Itu Pak. Ya, baik Pak. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Iya. Eh ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apakah pengetesan rutin untuk kompres air harus dilakukan dua titik nih antara kompresor room dan di point of use gitu Pak? Silakan. Oh baik. Oke. Jadi umumnya sih prioritas untuk pengukuran di industri farmasi itu akan hanya dilakukan di point of use ya, yakni di kondisi di ruangan mana production obat itu dilakukan, di mana kompresor itu dipakai, yaitu kan di production room. Nah, jadi prioritasnya di point of use. Dan perihal room production mana yang akan perlu diukur, nah itu inspektur BPOM yang akan menentukan. Tapi umumnya di point of use. Nah, pengukuran di compressor room itu biasanya itu lebih dilakukan atas inisiatif dari end user atau dari pabrik farmasi tersebut. Dengan tujuannya apa? Adalah untuk sekedar mengetahui sumber penghasil udara bersih ini, kompresor ini dia tuh bisa menghasilkan tingkat kebersihan sampai di level mana,
untuk kemudian user ini bisa mengkomparasi hasil kontaminasi udara di ruang kompresor dan di saat sudah sampai di ruang produksi sama atau ada perubahan. Nah, contoh yang sekali saya lihat itu adalah di industri farmasi yang yang membutuhkan persyaratan udara dew point itu -40 di ruang produksinya. Nah, untuk bisa mengontrol, memastikan ruang produksi ini pasti dapat udara dew point-nya -40, dia rutin mengukur di air kompresornya. Dan di air compressor room itu memang mereka menggunakan desiccant dryer yang punya spesifikasi itu tuh adalah di -70. Karena mereka sudah mengantisipasi bahwa di saat udara ini melintas dari ruang kompresor menuju pipa-pipa lalu menuju line produksi, mereka sudah mengantisipasi akan ada pemburukan lah. Nah, yang dilakukan adalah jadi mereka mengukur di kompresor room sehingga di saat misalnya air dryer di ruang kompresor ini sudah mulai mendekati pembacaan dew point mendekati -40, misalnya sudah -50, -49, nah itu mereka sudah tahu bahwa wah kalau ini saya biarkan terus sampai jadi -40 di ruang kompresor, berarti di ruang produksi takutnya akan lebih buruk lagi. Jadi tujuannya sih lebih ke arah untuk mengkomparasi sumber komponen di point of use, deviasinya seberapa besar, seperti itu sih Pak. Iya, jadi kalau kita ngomong masalah audit sih biasa lebih dicek di point of use-nya ya Pak ya? Pemahaman saya point of use yang penting ya. Memang mau dicek di kompresor sih sebenarnya area kompresor atau area setelah filter atau setelah dryer itu bisa dilakukan pengecekan, tetapi ya dengan tujuan tertentu ya. Mungkin setelah filter ingin tahu performa filternya ini betul nggak sesuai dengan yang dispekkan gitu ya. Jadi mungkin bisa diukur bahkan sebelum filter, setelah filter. Tapi itu tujuannya beda ya Pak ya, dan bukan melakukan keharusan ya. Betul sih ya, cuma ya itu menjadi suatu hal yang semestinya dilakukan oleh user sebelum jadwal pengukuran resmi dilakukan di point of use di ruang produksi supaya ya mencegah terjadinya pengukuran ulang. Jadi untuk bisa memastikan pengukuran di point of use itu berhasil kan ya sebaiknya kan mengcek di sumber dulu kan di kompresor room dulu. Nah, Iya, misalnya kalau sudah dicek partikelnya dapat, oilnya sudah memenuhi persyaratan, dan dew point-nya juga niscaya kan saat mengukur di point of use kan, probability untuk dapetin hasil yang bagus juga kan lebih besar ya. Dibanding kalau iya. kita nggak ngukur sama sekali di ruang kompresor. Kita nih jadi blind lah, nggak tahu. Nah, jadi ya alangkah baiknya sebelum ada pengukuran di point of use, memang kita cek dulu. Supaya Iya. ya sebelum pengukuran di point of view yang jumlahnya notabene banyak, 40 titik, 50 titik, ya kalau udah di sumbernya ketahuan udah jelek, ya kita mau ngukur di 40 titik ya pasti kan takutnya kemungkinan besar buruk kan. Jadi alangkah baiknya Iya. kita ngukur di sumbernya dulu aja untuk tujuannya itu. Ya mengulangi pengukuran ulang kalau ternyata di point of view jelek hasilnya. Terutama Seperti kalau itu sih. persyaratannya itu sudah kelasnya 121 ya Pak ya. Dew point-nya butuh -40, di mana setelahnya desiccant dryer ini kita targetkan -70. Ini dicek lebih wise ya Pak, dibanding setelah kita cek, wah ini -40, kemungkinan di point of use nggak akan dapat -40 berarti ya Betul, Pak ya. betul, betul seperti itu Iya. sih. Betul. Dan untuk Iya. rekan-rekan yang menyaksikan, ini sebetulnya di sesinya Pak Teddy di webinar tanggal 25 Agustus kemarin, itu Pak Teddy memberikan tips-tips supaya ketika dilakukan measurement pengukuran ini sudah langsung lolos sesuai standar. Itu nanti bisa disaksikan juga, pergi ke video kami, webinar yang tanggal 25, kita post juga. Sekian mungkin pertanyaan hari ini, Pak Teddy. Kita sudah membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang belum terjawab. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk juga follow dari channel kami di Arjuna Solusi. Di sana kami akan menyediakan video-video lainnya yang pastinya nanti dapat membantu rekan-rekan sekalian, khususnya di industri kompresi air. Oke, sampai jumpa kalau begitu.